Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman yang saya hormati. Coba bayangkan sebentar, negara kita itu seperti game besar bernama Indonesia. Kita semua adalah pemainnya. Ketika kita ingin naik level, pendidikan maju, fasilitas keren, jalan yang mulus, layanan publik yang cepat dan sejahtera. Tapi ada satu virus yang mengganggu sistem, namanya korupsi. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua bukan hanya untuk membenci korupsi, tetapi untuk melek dan tidak terlibat dalam pendidikan anti korupsi. Bukan sekedar teori, tapi sebagai gaya hidup dan semangat di zaman kita. Nah, pertama itu, apa itu korupsi? Korupsi bukan cuma mencuri uang negara. Korupsi adalah ketika kekuasaan, jabatan, ataupun kesempatan digunakan untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan hak orang lain. Contoh sederhananya, di sekitar kita aja. Kita di kampus. Nah, di kampus ada tuh teman-teman yang suka menitipkan absen untuk sebenarnya orang yang tidak hadir. Nah, itu juga termasuk salah satu korupsi. Nah, terus yang kedua ada menyontek saat ujian dan kalian menanggapinya sebagai hal yang biasa. Nah, terus yang ketiga ada yang pelicin supaya urusan bisa jadi lebih cepat. Nah, itu tuh termasuk korupsi di sekitar kita. Mungkin ya terlihat sepele, tapi inilah versi kecil dari mental korupsi. Korupsi tidak tiba-tiba muncul di level miliaran. Ia tumbuh pelan-pelan dari kebiasaan yang kita toleransi. Nah, terus ada mengapa pendidikan anti korupsi itu penting? Terus ada 3 alasan utama. Yang pertama, korupsi merampok masa depan. Uang yang seharusnya untuk sekolah, rumah sakit, beasiswa, infrastruktur habis di jalan karena korupsi. Akhirnya kita yang membayar harganya. Fasilitas jadi minim, kualitas layanan yang rendah, dan ketimpangan sosial. Nah, yang kedua ada korupsi merusak kepercayaan rakyat. Kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Siswa kehilangan kepercayaan pada nilai dan orang muda kehilangan harapan bahwa berbuat jujur itu masih ada gunanya. Jadi kita tuh berbuat jujur tuh kayak buat apa sih gitu. Kayak orang lain juga kayak ya udahlah dinormalisasikan. Seperti itu. Terus yang ketiga ada korupsi. Bukan hanya soal hukum tapi mental. Kalau mental tetap permisif. Begitu juga. Semuanya juga begitu. Hukum sekuat apapun akan selalu ada kebobolan. Karena itu pendidikan anti korupsi bukan tambahan pelajaran. Ini adalah fondasi karakter generasi kita. Nah, terus ada nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi membangun beberapa nilai kunci. Kejujuran, berani berkata benar meski tidak enak. Kita harus, ya meskipun orang kita ada ya mungkin sebagian orang yang tidak enakan, tapi soal kejujuran itu harus diutamakan, harus berani menyampaikan. Yang kedua ada tanggung jawab menerima konsekuensi atas tindakan diri sendiri. Nah, terus ada disiplin, tidak mencari jalan pintas yang curang. Terus ada keadilan, menyadari setiap orang punya hak yang harus dihormati. Sederhana, tidak rakus dan tidak berlebihan. Berani, seperti yang tadi saya katakan, berani berkata tidak pada praktik curang dalam hal apapun. Terus ada peduli, tidak hanya mikir yang penting gue aman, tapi juga nasib orang lain. Nah, jadi jangan serakah lah intinya hidup tuh. Jadi kayak ya udah gitu. Intinya kalau kita aman, orang lain juga harus aman, kayak gitu. Kalau nilai-nilai ini tertanam sejak bangku sekolah, korupsi akan kehilangan rumahnya di hati generasi muda. Nah, terus ada pendekatan kreatif anti korupsi yang relevan dengan semangat zaman. Pendidikan anti korupsi akan terasa membosankan kalau hanya berupa ceramah dan pasal undang-undang. Kita perlu sejalan dengan semangat kita, kayak kreatif, kritis, kolaboratif, dan digital.
beberapa pendekatan kreatif. Yang pertama ada storytelling dan film pendek. Nah, isinya tuh apa? Ada mengajak siswa atau mahasiswa membuat film pendek tentang dampak korupsi di kehidupan nyata. Misalnya, kisah siswa yang gagal kuliah karena beasiswanya dikorupsi. Nah, tuh siapa yang gak sakit hati coba? Kita udah susah payah mendapatkan beasiswa, tapi beasiswanya diambil orang lain. Itu pasti sakit hati banget kan? Makanya. Terus ada yang kedua, ada warga desa yang jalannya rusak. Terus karena dana pembangunannya diselewengkan. Nah, adalah di sebagian daerah di negeri kita tercinta ini adalah yang dana desanya malah dipakai buat beli mobil, dipakai foya-foya. Duh, itu sangat disayangkan sekali ya, karena dampaknya ke masyarakat. Padahal kan yang pakainya itu foya-foya kemana-mana. Makanya katakan stop pada korupsi dengan bercerita. Pesan anti korupsi lebih menyentuh hati, bukan hanya menyentuh pikiran. Yang kedua ada game dan simulasi. Buat simulasi tentang negara mini di kelas. Ada pemerintah, rakyat, pengawas. Lalu hadirkan skenario, ada proyek pembangunan, ada godaan suap, ada konsekuensi jika dana diselewengkan. Nah itu jika dana diselewengkan itu ada konsekuensinya. Cuman ya kalau di negara kita sendiri susah, karena tahu sendirilah kayak gimana. Setelah itu refleksi bersama ketika satu pihak korup yang paling dirugikan. Yang ketiga ada media sosial sebagai ruang edukasi. Nah, kayak seperti ini contohnya. Ini sosial media sebagai ruang edukasi. Jadi kita mengajak dan sama-sama belajar lah dalam menyebarkan hal-hal yang kebaikan. Kita bisa membuat konten singkat, infografis, video 1 menit, komik digital tentang anti korupsi, mengangkat kasus-kasus positif pejabat, guru atau siswa yang jujur dan berintegritas. Nah, jadi tidak semuanya oknum-oknum itu ya seperti itu, tapi ada juga yang baik. Nah, kita harus tonjolkan, yang buruknya dikurangin. Dengan begitu narasi yang viral bukan hanya gosip dan skandal, tapi juga inspirasi tegas. Nah, yang keempat ada proyek sosial anti korupsi sekolah, kampus, dan membuat program zona integritas sekolah, nol toleransi terhadap titip absen, mencontek, dan pungutan liar. Kegiatan lapangan, kunjungan ke lembaga penegak hukum, diskusi dengan aktivis anti korupsi atau audiensi dengan pejabat daerah tentang transparansi anggaran. Dari anti menjadi pro integritas. Kita sering bicara anti korupsi, tapi lupa menekankan apa yang harus kita dukung. Pro integritas, anti korupsi bukan hanya menolak yang salah, tapi berani melakukan yang benar. Artinya bukan cuma tidak menerima suap, tapi juga tidak memberi. Bukan cuma tidak ikut menyontek, tapi mengajak lingkungan kelas untuk berubah. Bukan cuma mengkritik pejabat, tapi juga mengkoreksi diri sendiri. Perubahan besar selalu berawal dari kebiasaan yang konsisten. Nah, sebagai kita, peran generasi muda punya beberapa keunggulan. Yang pertama ada melek teknologi. Bisa menyebarkan pesan anti korupsi jauh lebih cepat dan luas. Yang kedua ada berani berbicara. Kita masih muda, tidak punya rasa takut. Jadi kita harus berani berbicara, segan, mengkritik ketidakadilan, kritis, tidak mempertanyakan ini benar atau cuma tradisi yang salah. Peran konkret yang bisa dilakukan menolak normalisasi perilaku curang di lingkungan sosial khas sendiri, mengikuti komunitas atau gerakan anti korupsi, menggunakan media sosial untuk mengedukasi, bukan hanya menghibur. Partisipasi dalam pengawasan publik, misalnya lewat kanal pengaduan resmi. Kalau generasi muda bersuara dan bertindak, budaya korupsi akan merasa tidak betah lagi di negeri ini. Terus ada ajakan bersama. Mungkin ini yang terakhir. Korupsi bukan sekedar hanya masalah mereka di atas. Korupsi adalah masalah kita.
yang hanya diselesaikan dengan kita. Pendidikan anti korupsi mengajak kita untuk jujur, berani, dan peduli, bukan hanya saat diuji di atas kertas, tapi diuji di kehidupan nyata. Mari kita jadikan anti korupsi bukan hanya tema seminar, tapi bagian dari identitas dan semangat generasi kita. Generasi yang percaya bahwa rezeki yang berkah lebih penting daripada kekayaan instan. Generasi yang yakin bahwa kejujuran mungkin tidak selalu membuat kita cepat sukses, tapi kita membuat hidup kita tidak hancur. Generasi yang bertekad mewariskan Indonesia yang lebih bersih pada generasi berikut. Nah, saya tutup dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalau bukan kita yang mulai dengan integritas hari ini, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan? Terima kasih. Tulis jawaban kalian di bawah kolom komen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.